terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam Sapa Sulsel untuk menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif setiap paginya tentunya. Ada saya Hendra Bakti yang menemani Anda. Saudara, tahukah Anda ada sebuah lembaga yang kemudian memiliki program untuk mendampingi siswa-siswa, khususnya siswa SMA begitu ya, untuk kemudian masuk ke perguruan tinggi. Pendampingan itu dengan berbagai cara, diantaranya mengkarantina dengan memberikan latihan-latihan soal untuk kemudian menjawab soal-soal ujian untuk masuk di perguruan tinggi yang negeri, swasta maupun di sekolah kedinasan begitu ya. Untuk itu kita penting untuk mengetahui dan mempublikasikan program mereka agar kiranya adik-adik kita yang ada di sekolah kemudian mereka nanti akan merasa terbantukan dengan program-program yang diciptakan oleh teman-teman yang menamakan diri Halifa Institute. Kami hadirkan langsung pendiri dan owner dari Halifa Institute, ada Muhammad Akbar Bahmi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Akbar, saya panggil Akbar ya? Ya, alhamdulillah kabar baik, Pak. Oke, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Yang kedua ada Muhammad Isa Hizbullah. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir juga di studio Kompas TV Makassar. Menarik kemudian mengetahui apa sebenarnya Halifa Institute ini, karena ternyata program mereka begitu baik juga begitu ya untuk adik-adik kita yang ada di sekolah yang kemudian masih bingung untuk mengetahui bagaimana caranya untuk masuk ke perguruan tinggi terkait juga dengan ujian yang akan mereka hadapi begitu ya. Jelaskan kepada saya dan juga kepada pemirsa untuk Akbar apa sebenarnya Halifa Institute ini. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Halifa Institute sendiri, saya mau jelaskan dari awal bahwa sudah mulai melakukan pendampingan sejak tahun 2018. Oke. 2018 sampai sekarang kita mendampingi ada mahasiswa se-Sulawesi Selatan. Dan untuk di tahun 2020 kita buat kerjasama dan terobosan baru, yaitu kerjasama dengan Ruang Guru sebagai pelopor pembelajaran online dan offline pertama kali di Indonesia Timur. Oke, menarik sekali gitu. Anda sendiri sebagai pendirinya? Sebagai pendirinya. Apa yang kemudian mendasari Akbar menciptakan lembaga ini untuk kemudian saat ini sudah menjalankan programnya 2 tahun lebih begitu ya, atau hampir 2 tahun dari 2018 sampai tahun ini udah berjalan, banyak juga kegiatan yang sudah dilakukan begitu. Apa yang latar belakangnya Anda menciptakan Halifa Institute ini? Untuk latar belakang sendiri sebenarnya didasarkan pada keinginan waktu masih kuliah dan keresahan melihat bahwa sebenarnya pendidikan itu bisa diakses oleh semua kalangan, baik dari kalangan yang menengah maupun bagi kalangan yang ekonomi rendah. Dan kita hadir dengan konsep di mana biaya pendidikan itu bisa didapatkan dengan cukup murah dibandingkan dengan lembaga belajar yang lain, dengan fasilitas yang kita punya, yang kita di mana terhimpun dalam organisasi himpunan mahasiswa berprestasi nasional. Dan itu mereka semua yang akan mendampingi adik-adik semua untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dan juga sekolah kedinasan. Berarti Anda ini berasal dari sebuah organisasi begitu ya, atau perkumpulan dari penerima beasiswa begitu maksudnya? Lebih tepatnya waktu itu saya mewakili Universitas Hasanuddin sebagai salah satu mahasiswa berprestasi nasional. Dari saya ketemu intens dengan teman-teman di nasional, begitupun dengan teman-teman di universitas, kita buat bagaimana kalau mereka membantu saya setiap minggu datang ke Makassar, memberikan motivasi, memberikan edukasi kepada adik-adik semua untuk bisa bersemangat, memberikan yang terbaik ketika menjadi seorang mahasiswa. Oke, baik, menarik sekali ya programnya ya begitu ya. Memang didasari pada prestasi yang Anda dapatkan terlebih dahulu, kemudian melihat juga bagaimana situasi di Makassar, di Sulawesi Selatan juga yang saat ini masih membutuhkan pendampingan terkait dengan siswa yang biasanya masih sedikit pengetahuannya bagaimana teknik-teknik dalam menjawab soal ujian di saat mereka dites untuk masuk perguruan tinggi begitu ya. Oke, kalau Anda sendiri sejak kapan kemudian bergabung di lembaga ini, dan mungkin bisa diceritakan sejauh ini program-program apa saja yang kemudian sudah dilaksanakan di Halifa Institute?
Ya, jadi terima kasih. Jadi saya pribadi masuk di Holifa Institute pada tahun 2018. Jadi dulu saya waktu masih kelas 3 SMA. Jadi kelas 3 SMA saya lulus SNPTN. Jadi ada selang waktu 2 bulan dan saya manfaatkan untuk gabung di Holifa Institute. Jadi setelah itu kegiatan yang dilakukan itu intensif SBMPTN. Di situ kami membimbing siswa kelas 3 untuk lolos di PTN. Oke, pastinya kamu memiliki ilmu-ilmu dasar begitu ya untuk membantu siswa lulus, karena 2 bulan sebelum kamu bergabung, kamu termasuk salah seorang mahasiswa yang beruntung lulus di perguruan tinggi negeri. Negeri. Di mana sekarang kuliah? Universitas Hasanuddin. Di Unhas ya. Oke, baik. Oh, kenapa kamu belum gabung sebelum kamu ujian itu ya? Terlambat gabungnya kali. Berarti sebenarnya dia adalah siswanya kami sebelum pada saat kita turun ke daerah. Tapi kebetulan dia alhamdulillah lulus SNPTN. Dia bilang, "Kak, saya ini ada renggang waktu sebelum masuk PTN. Nah, bagaimana kalau saya bisa ada di KI belajar juga mendampingi teman-teman?" Saya bilang, "Boleh, ayo silahkan." Dia ada beberapa orang itu yang dari daerah yang sudah lulus SNPTN. Kita berikan kesempatan untuk menyalurkan ilmu yang dia dapatkan dan berbagi ke teman-temannya yang masih berjuang untuk SBM. Sistem yang diterapkan itu dan pembelajarannya seperti apa? Boleh mungkin diceritakan, karena kabarnya kalian juga melakukan proses karantina kepada siswa yang kemudian ingin ujian nasional, ujian masuk perguruan tinggi maksud saya. Betul sekali. Jadi kalau kebanyakan lembaga belajar itu hanya pembelajarannya di dalam kelas, kita ubah konsepnya di mana pembelajarannya itu dengan tagline-nya kita cerdas dan punya karakter. Cerdas ini kita sudah pelopor belajar paling lama di Indonesia Timur, yaitu 10 jam per hari. Dari jam 7.30 sampai jam 17.20. Waduh, nggak gempor tuh ya. Untuk di tahun ini kita buat lagi programnya itu belajar 12 jam per hari dari 7.30 sampai jam 10 malam. Kenapa kita terapkan? Kenapa terlalu ngebut sekali nih? Karena di tiap tahun itu jadwalnya berubah. Tahun ini untuk proses pembelajaran masuk ke PTN itu cuma 18 hari persiapannya dari setelah ujian nasional. Oleh karena itu kita buat konsep yang benar-benar ada bisa, karena mereka kan sudah diamanahkan buat datang di Makassar buat belajar. Sayang kalau waktunya dipakai buat main. Dan kita juga di KI pelopor buat adik-adik itu punya program ibadah setiap Senin dan Kamis. Mereka wajib puasa Senin Kamis. Setelah sholat subuh kita zikir pagi bareng. Jadi tidak hanya ilmu keduniaan aja begitu ya yang diterapkan, ilmu yang berkaitan dengan religi, keagamaan juga diberikan kepada mereka begitu ya. Nah, kapan proses karantina siswa ini? Untuk proses karantina nanti untuk di tahun ini berjalan kurang lebih 1 bulan, dari tanggal 4 April sampai tanggal 5 Mei. Berarti mungkin ya ada sekitar semingguan lagi mereka akan ikut Ramadan juga bareng kita di Holifa Institute. Tadi benar yang Anda katakan, setelah siswa ujian nasional hanya jarak 18 hari aja, kemudian mereka harus mengikuti tes ujian masuk negeri. Betul. Oh begitu ya. Oke. Oleh karena itu kita terapkan program belajarnya padat 12 jam sehari. Oke, 12 jam sehari. Itu proses karantinanya berapa hari sebenarnya? 30 hari. 30 hari. Karena kenapa belajarnya untuk persiapan UTBK cuma 18 hari, tapi tetap dijalankan selama 1 bulan. Karena selain adanya UTBK buat masuk perguruan tinggi negeri, ada juga jalur-jalur lain yang disiapkan oleh perguruan tinggi negeri. Ada jalur SIMAK untuk masuk di Universitas Indonesia, ada UTUL UGM untuk masuk di Gajah Mada, ada lagi SPAN PTKIN untuk masuk di Universitas Islam Negeri se-Indonesia. Jadi kita mau persiapkan adik-adik kita ini bisa ikut di semua jalur ya. Jadi mereka ada banyak pilihan begitu ya. Betul. Akhirnya ilmu mereka yang mereka dapatkan itu tidak hanya monoton kepada jalur masuk sebuah perguruan tinggi satu jenis aja begitu, tapi berbagai jenis begitu ya. Tapi seperti yang dikatakan tadi, kalian mendampingi dalam proses masuk ke perguruan tinggi, memberikan pelatihan-pelatihan soal untuk menjawab soal-soal ujian itu. Apakah kalian juga memberikan pelatihan kepada siswa untuk menjelang ujian nasional mereka? Karena belum tentu mereka akan kemudian bisa mendaftar di perguruan tinggi ketika ujian nasional yang mereka hadapi tidak berhasil, bahkan mendapatkan nilai yang tidak sesuai yang diharapkan begitu. Jadi untuk mempersiapkan adik-adik bisa lulus SN, lulus
ujian nasional, kita punya 2 kelas namanya KAI Academy, itu sudah berlangsung di bulan 12 kemarin. Baru mereka, berarti ya? Iya, baru. Mereka semua datang ke Makassar, belajar seminggu, persiapan semua, kita pengenalan terkait programnya KAI, begitupun dengan modul karantina, mini karantina. Dari bulan 1 sampai bulan 3 sebelum mereka ujian nasional, kita persiapkan mereka dengan kelas akademi. Kelas akademi ini belajar online via ruang guru, dan belajar online juga via tentor-tentor dari Khalifah Institute. Jadi mereka sudah dipersiapkan. Begitupun kita siapkan kelas buat mereka konsultasi. Kak, saya cocoknya jurusan apa untuk memilih SNPTN? Karena kebanyakan adik-adik yang di daerah itu tidak terlalu paham bagaimana sebenarnya penilaian-penilaian masuk ke perguruan tinggi untuk jalur undangan. Oke, benar ya, karena belum banyaknya ilmu atau informasi yang didapatkan oleh teman-teman atau adik-adik kita yang berada di daerah, sehingga mereka masih belum terlalu terbuka matanya begitu terkait dengan dunia kampus, proses seleksi masuk universitas dan lain-lain begitu ya. Nah, menarik untuk kemudian mengetahui siapa sosok-sosok orang yang ada di balik orang yang memberikan pelatihan, bagaimana kapasitas mereka, bagaimana keilmuan mereka dalam memberikan latihan kepada siswa dalam menjawab soal-soal. Kita akan hadirkan jawabannya setelah jeda berikut ini, termasuk mengetahui mereka akan mengadakan sebuah olimpiade dan juga debat antar siswa SMP dan SMA antar tingkat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Setelah jeda kami jawab, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan kami masih menghadirkan perbincangan inspiratif sosok anak muda, usianya masih 20-an nih kayaknya dari tampang-tampangnya nih ya. Tampangnya juga mirip-mirip pendiri dari Ruang Guru nih nampaknya ini. Ya, mendirikan sebuah lembaga yang bernama Khalifah Institute yang kemudian memberikan pengajaran kepada siswa dalam memasuki perguruan tinggi begitu ya. Baik, kalian kemudian memberikan pengajaran dan memiliki mentor. Kalau Akbar sendiri bisa diceritakan dalam Khalifah Institute ini siapa saja orang yang ada di dalamnya, berapa tim yang ada di dalamnya, kemudian latar belakang mereka dari mana saja? Oke. Untuk dari tim, pengajar, semuanya dari perguruan tinggi negeri. Oke, udah dijamin. Jadi, pasti udah ya. Dijamin kualitas mereka. Dan kualifikasi yang kita buat, pertama dia punya hal besar yang dia sudah bangun di kampus, dan salah satunya adalah dia mahasiswa berprestasi di tingkat jurusan ataupun fakultas. Itu yang akan menjadi leader, menjadi tim pengajar di Khalifah Institute. Untuk timnya semua, sekarang kalau tim hampir tiap tahun berubah, karena mereka ada yang lanjut studi lagi. Ada beberapa teman juga yang sudah ada di Turki, di UK, di USA juga masih sementara melanjutkan studinya. Jadi setiap tahun yang saya lakukan adalah bagaimana menghadirkan sosok-sosok baru yang dari angkatan yang masih belia ataupun dari alumni-alumni kita yang sudah jadi siswanya kita di tahun sebelumnya. Nah, seperti yang handle buat Olimpiade ini adalah siswa-siswa di tahun 2019, mereka yang menghandle buat event Olimpiade di tahun 2020. Menarik ya, karena kalian memberdayakan semua kalangan nih kayaknya, dari latar belakang pendidikan sesuai dengan materi-materi yang akan diberikan, tes-tes yang diberikan kepada siswa ini, pendampingnya memiliki keilmuan yang pasti dijamin begitu ya. Salah satunya mungkin kamu sejak 2018 atau 2019 masuk di Khalifah Institute, kamu juga udah menjadi seorang mentor kepada siswa-siswa, dan kamu fokus kepada bidang apa? Ya, betul. Jadi saya waktu tahun 2018 alhamdulillah langsung menjadi mentor. Dalam artian kita mendampingi siswa sekaligus mengajar. Jadi saya dulu basic saya Olimpiade Matematika dari sejak SD. Jago matematika berarti ya. 1 tambah 1 2. Nah, itu bukan tingkatan bukan tingkatannya lagi ya. Dia mungkin udah 4 digit nampaknya nih ya. Jadi kamu fokus kepada matematika ya. Jadi sejauh ini
Anda melihat permasalahan siswa zaman sekarang nih itu apa yang permasalahannya di dunia matematika itu? Mereka lebih apa ya, bisa dikatakan bermasalah atau lebih tidak mengetahui soal matematika itu? Apa pandangan kamu, pengamatan kamu? Sebenarnya dalam matematika itu yang diperlukan itu cuma konsep. Konsep? Iya. Ya? Jadi matematika itu kalau bisa diibaratkan itu seperti bahasa Indonesia. Ada gagasan pokok. Jadi kita siswa itu harus sebenarnya memahami soal. Maksudnya ini apa, cara kerjanya dan solusinya. Jadi kalau untuk mengerjakan matematika di zaman sekarang paling susah itu yang saya dapatkan itu memahami soal. Memahami soal. Iya, jadi kadang ada yang salah, ada yang salah konsep, jadi rumus. Tapi lembaga-lembaga pendampingan seperti ini itu selalu dituntut untuk memberikan inovasi-inovasi baru begitu ya. Apakah kalian tetap fokus kepada rumus-rumus yang sudah menjadi ketetapan dalam matematika, ataukah ada konsep-konsep lain yang ditawarkan di mana pertanyaan tidak tidak melihat jalannya, tapi hasilnya yang dibutuhkan? Jadi di Holy Fire Institute kami ada teori yang kami teori tersendiri ya? Iya, namanya teori indeks. Ya, jadi teori indeks ini dibuat oleh Kak Akbar sendiri selama 2 tahun. Jadi sudah diuji coba di ujian di STAN, alhamdulillah lulus 2 kali Kak Akbar. Di SIMAK UI juga sudah lulus. Dan ternyata teori indeks ini kelemahan dalam sistem komputer. Jadi dimanfaatkan oleh Kak Akbar untuk mengerjakan soal tanpa prosesnya. Jadi soal dibaca langsung dikerja di jawabannya. Tapi pertanyaannya sekarang begitu kan, guru-guru mengajarkan sesuai rumus. Kalau Akbar mungkin bisa menjelaskan, apakah seperti matematika misalnya, sebuah pertanyaan kemudian kita kerjakan, yang kita lihat adalah hasilnya, benar apa tidak begitu ya. Mengenai jalan dalam mengerjakan itu, apakah kita harus berpatokan dengan rumus atau bolehkah kita berinovasi begitu? Ya. Jadi kalau di matematik itu ada beberapa konsep, khususnya menjelaskan terkait bahwa komputer itu kan cuma mengenal angka 0 sampai 9. Dari angka 0 sampai 9 itu ternyata sistem komputer ini pun membuat soal menggunakan di UTBK itu juga menggunakan sistem komputer. Berarti sudah ada pilihan A, B, C, dan E. Berarti pada kondisi ini kita tidak dituntut, siswa tidak dituntut rumus. Tidak sesuai rumus. Berarti dia tidak dituntut untuk mencari jawaban, tapi memilih jawaban karena sudah ada pilihan option. Jadi pada waktu itu saya buat konsep di tahun 2014-2015. Saya susun bagaimana matematik itu bisa dikerjakan dengan mudah cuma mengenalkan 0 sampai 9. Misalnya anggaplah 123. Kita mau 123 menjadi 1 digit. Caranya cuma 1 tambah 2 tambah 3 jadinya sama dengan 6. Jadi 123 itu mewakili angka 6. Jadi mereka akan lebih mudah untuk mengerjakan. Begitupun kita hilangkan bilangan desimal, kita hilangkan persen, kita hilangkan cos, tangan, sin, semua itu tidak digunakan. Jadi full kita gunakan cuma kali, tambah, dan plus kita punya angka yang kita sebut dengan angka ajaib, angka 9. Karena kalau angka 9 dijumlah atau dikali dengan apapun, pasti hasilnya akan kembali ke angka yang kita sudah tetapkan sebelumnya. Tapi ngomong, lihat muka saya nih, lihat muka saya. Lihat muka saya hanya mungkin sudah koflet nih di sini matematikanya ya. Enggak. Tapi memang ya benar ya, kalau dalam pilihan ganda atau pilihan A, B, C, D, E, dalam mengerjakan itu kita nggak apa-apa, nggak berpatokan dengan rumus. Yang penting hasil yang kita kerjakan itu sama persis dengan apa yang kita kerjakan jika melalui rumus begitu ya. Itu salah satu contohnya saja untuk pendampingan mentor matematika ya. Wow, luar biasa sekali. Baik, menarik kemudian untuk mengetahui ternyata mereka akan mengadakan sebuah olimpiade dan juga debat antar siswa SMP dan SMA. Kemudian ini tingkatnya Sulsel dan Sulawesi Barat. Bisa dijelaskan ini kapan dilaksanakan sebagai ketua panitia ya? Kapan dilaksanakan dan pesertanya akan berasal dari mana saja? Jadi kegiatan olimpiade yang kami laksanakan itu tanggal 1 sampai tanggal 2 Februari. Jadi besok berarti ya? Iya. Jadi tim ini masih bekerja keras untuk mempersiapkan segala hal, dekorasi dan sejauh ini siapa yang terkonfir akan mengikuti lomba ini? Terkonfir sudah ada dari Bone, ada dari Takalar, ada dari Pangkep, dan rata-rata di perwakilan kabupaten ada. Perwakilan kabupaten ada ya? Itu mewakili sekolah atau atas nama pribadi?
atas nama sekolah. Atas nama sekolah ya, berarti mereka sudah mendaftarkan diri begitu ya, dan akan dilaksanakan. Kapan dilaksanakan dan di mana? Tadi sudah disebutkan kapan, di mana dilaksanakan? Di UNAS, Universitas Hasanuddin. Oke, baik, menarik begitu ya untuk mengikuti kegiatan ini sebagai latihan untuk menjawab soal masuk ujian perguruan tinggi ya. Baik, untuk berikutnya saya akan menanyakan kepada Akbar sebagai pendiri dan pencipta dari lembaga Halifa Institute, pendampingan kepada siswa untuk menuju perguruan tinggi, baik itu negeri, swasta maupun sekolah kedinasan begitu ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa ikut dalam bimbingan ini? Berapa biaya yang harus kita bayar dalam sebuah bimbingan? Dalam jangka waktu berapa lama bimbingannya? Oke. Baik, buat adik-adik yang mungkin sempat melihat tayangan ini, boleh untuk melihat kita juga di Instagram atau di website untuk masalah harga. Jadi kalau di KAI untuk masalah harga bisa dibandingkan dengan lembaga lain. Pertama, kita punya konsep belajar 10 jam sehari dan adik-adik semua cukup bisa bayar dengan paling rendah itu 2.100.000. Belum lagi kalau adik-adik dapat potongan misalnya sampai 500.000. Oke, 2.100.000 itu untuk jangka berapa lama? Selama 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Oke. 2.100.000. Kalau di lembaga lain mungkin adik-adik akan dapat harga yang lebih tinggi, yang cuma belajarnya 2 jam sehari. Ini belajarnya 10 jam sehari selama Senin sampai Sabtu. Dan adik-adik semua akan juga dapat akun Ruang Guru secara gratis. Oke, wow, 2.100.000 ya, sangat masih terbilang terjangkau begitu ya untuk mendapatkan ilmu yang banyak dalam jangka waktu 1 bulan, di mana setiap pertemuannya dalam sehari itu 12 jam. 12 jam. Oke, karantina? Karantina, kita punya program karantina buat adik-adik kedokteran. Itu kalau biasanya di lembaga lain adik-adik bayar 50 juta, di kita cukup bayar 25 juta. Itu sudah full service. Pelaksanaannya mereka nginap dan belajarnya di Hotel Max One. Oke. Cara mengikuti menjadi peserta dalam Halifa Institute ini bagaimana? Oke, untuk adik-adik yang mau daftar boleh langsung ke kantornya kita di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 9, kurang lebih 500 meter dari Unhas. Dan kalau misalnya adik-adik mau kepoin kita di Instagram boleh di Halifa _Institute. Atau boleh hubungi kami langsung, saya di 0821 9375 9996. Oke, sekali lagi. 0821 9375 9996. Adik kita yang di SMA kelas 3 kapan ujiannya ya? Kalau untuk yang ujian nasional itu dia nanti tanggal 28 sampai tanggal 2 April. Oke, masih cukup lama ya. Iya. Jadi Anda bisa mempersiapkan sekarang begitu, khususnya tidak hanya kepada adik-adik kita yang sedang menonton, tapi orang tua juga. Kalau mungkin ingin memberikan pendidikan begitu kepada anaknya, ada cita-cita untuk masuk ke sekolah kedinasan yang menjadi favorit seluruh orang ya, karena udah selesai kuliah langsung nih jadi seorang aparatur sipil negara begitu ya. Oke, Anda mungkin bisa mengikuti bimbingan. Pertanyaan terakhir singkat aja begitu. Apa yang membedakan Halifa Institute ini dengan lembaga online seperti Ruang Guru tanpa melihat ada kerjasama ternyata antara kalian dengan Ruang Guru begitu? Oke, baik. Kita melihat kecenderungan adik-adik itu mereka tidak terlalu fokus untuk belajar online karena memang mereka membutuhkan pendampingan secara intens face to face dengan sentornya. Kalau mereka cuma via layar itu kurang greget, kurang dapat. Tidak jelas mungkin ya, karena setiap pertanyaan pasti, setiap penjelasan pasti ada pertanyaan. Sementara itu tidak bisa terjadi kalau kita melakukan secara online begitu ya. Oke, kami tutup acara ini. Terima kasih teman-teman dari Halifa Institute, sangat inspiratif dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan acara ini memang dirancang untuk memberikan inspirasi dan informasi yang penting pada Anda semuanya. Saya tutup Sapa Sulsel sampai di sini. Indra Bakti pamit. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga sukses. Sampai jumpa.